wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Pal TV? Balik lagi di Halo Palembang. Dan pastinya kita sama narasumber yang spesial juga untuk hari ini. Betul, ya. Sebelum kita kenal lagi atau memang juga pemirsa sudah kenal karena beberapa kali. Betul. Jadi sudah. Maka kita perluas lagi. Betul. Dan biasa pemirsa selama sejam ke depan untuk edisi hari tanggal 14 Agustus 2019 live dari Sri Melayu Arahma. Tentunya kita Halo Palembang nginjuk informasi dan juga sebagai narasumber kita untuk pagi ini tentunya beda lagi. Kalau kemarin kita sudah ngebahas mengenai kepulangan haji Provinsi Sumatera Selatan, kali ini kita beda lagi. Ini dari Kasibitsus Kejari Palembang. Ada Andri Utama SHMH. Selamat pagi, Kak Andi. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya jangan bapak. Iya. Harus kakak. Kak Karena Andi. masih muda. Mas Andi. Iya. Kak Andi ini beda Berapa? 2 tahun dengan aku. Oh. Cuma nasibnya beda. Iya. Oke, Kak Andi, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Dari rumah ke sini aman-aman, Be? Aman. Sudah ngopi belum? Sebentar lagi kita ngopi. Iya. Karena biasa kita hari ini di Sri Melayu Iya. Arahma dan pastinya juga pemirsa yang ada di rumah kita bakal ngebahas tentang penting pengembalian duit negara atau tindak pidana. Betul. Nah, betulnya dan ini langsung ini Kak Andi karena kita sudah beberapa kali juga untuk menjadi narasumber di sini. Kira-kira apa sih Kak makna pemberantasan tindak pidana korupsi itu? Jadi memang makna pemberantasan tindak pidana korupsi itu ada 2 hal. Pertama, pidana, dan kedua pengembalian tindak pidana korupsi. Nah, pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini memang wajib dikenakan pemidanaan berupa pidana penjara, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 10 KUHP, dan juga diwajibkan untuk dijatuhi pidana tambahan. Bisa itu berupa denda, bisa itu penyitaan aset dan lain sebagainya. Nah, pemberantasan tindak pidana korupsi ini memang diperlukan agar kalau berdasarkan definisi dari Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang BPK dan Undang-Undang tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, bahwa kerugian keuangan negara ini merupakan hak dan kewajiban, ya, merupakan bisa berupa uang atau bisa berupa barang yang bernilai yang menjadi milik negara yang oleh para pelaku tindak pidana korupsi dicuri, ya, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan, dan inilah sebenarnya tugas dari salah satunya Kejaksaan Negeri Palembang untuk melakukan penindakan dan pengembalian kerugian negara. Oke, nah sesuai dengan tema kita hari ini Pak, pengembalian duit negara atau juga tindak pidana. Yang mana yang paling penting Pak? Dua-duanya Rasanya, penting. Pak? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Yang jelas ketika undang-undang atau hukum positif kita menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi diberikan atau dijatuhkan pidana, ya, pidana bisa berupa pidana penjara tadi itu, tetapi juga karena pelaku tindak pidana korupsi ini menggunakan uang negara, mengambil keuntungan keuangan negara, maka kewajiban dari penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang sudah dinikmati oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Jadi kedua hal itu sangat-sangat penting. Iya. Betul. Kemarin Altiara kasus apa CP angin puyuh kemarin Angin puyuh Pak, produk make up. Nah tapi Pak kalau ngomongin soal susah dah Pak prakteknya yang dilakukan oleh pihak Pitsus ya Pak ya, Pitsus Kejari Palembang untuk balik ke duit negara itu. Memang kendala di lapangan itu bervariatif ya. Pengembalian kerugian negara itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena banyak perspektif. Misalnya, para pelaku tindak pidana korupsi tidak akan mengembalikan kerugian negara karena mereka berpendapat bahwa mereka tidak bersalah melakukan tindak pidana. Mereka tidak mengakui bahwa perbuatan tindak pidana itu mereka lakukan, sehingga tidak perlu adanya pengembalian kerugian negara. Nah, hal-hal ini yang
terus kita lakukan karena memang hukum positif kita mengatur hal seperti itu. Misalnya di pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Waktu penyidikan kita lakukan inventarisasi aset. Misalnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kita cantumkan aset-aset tersangka dan aset-aset keluarga. Jadi berapa besaran kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku, maka kita akan akumulasikan sehingga kita bisa mengkonversi kerugian negara para pelaku tersebut untuk diganti nantinya. Diganti dengan kita melakukan penyitaan aset yang kemudian kita bisa lelang, sehingga mekanisme-mekanisme tersebut akan menjadi ya pengembalian kerugian negara itu. Betul. Nah, Pak, kalau misalnya ada bedanya itu Kak, kira-kira pada waktu ngebalik ke duit negara, apakah pas pada waktu pemeriksaan awal atau pas sedang penyelidikan atau pas di persidangan? Jadi kembali ke pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidana. Jadi meskipun itu dilakukan di tingkat penyelidikan, tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maka pidana itu tetap harus dijalani oleh para pelaku, tersangka maupun terdakwa, bahkan terpidana. Nah, cuma memang ada batasan-batasan, ya, ada batasan-batasan tersendiri. Misalnya di tingkat penyelidikan bisa saja pengembalian kerugian negara itu tidak melalui aksi penindakan nantinya. Cuma ada beberapa kriteria memang yang harus dilakukan kajian-kajian oleh para penyidik, ya, penyelidik atau penyidik. Karena apabila kita lakukan penyelidikan kemudian uang tersebut dikembalikan tetapi tidak dilakukan penindakan, maka akan bertambah banyak para pelaku tindak pidana korupsi karena berpikiran bahwa ya sudah, kita kembalikan saja keuangan negara, kerugian negara, kita tidak akan ditindak. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita sosialisasikan, ya, terutama kepada aparatur sipil negara. Ya. Ada beberapa case yang kita lakukan penyelidikan yang tidak kita sertai penindakan, tetapi ketika pengembalian kerugian negara sudah dilakukan, maka kita akan berikan rekomendasi kepada pimpinan daerah setempat. Misalnya kepada salah satu pejabat struktural, ya, pejabat struktural, kita akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah, apakah itu wali kota ataukah itu gubernur, bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Jadi Betul. mohon agar untuk tidak dipecat atau diberikan hukuman administrasi kepada yang bersangkutan. Betul, jadi rugi nih Pak kalau misalnya korupsi itu juga rugi untuk keluarga juga Betul. pastinya, dan juga tebuang jadi Iya, buang ya. Iya. Tapi kalau untuk lamonnya dewe Pak, dari proses penyelidikan itu biasanya dari kejaksaan cak mana berapa lamonnya? Jadi setiap tingkat-tingkat pemeriksaan, apakah itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun eksekusi, selalu kita upayakan adanya pengembalian kerugian negara. Misalnya di tingkat penyelidikan tadi. Tetapi memang kendala kita untuk mengetahui berapa atau besaran kerugian negara, tentu kita harus meminta bantuan kepada instansi atau institusi yang Iya. memiliki kapasitas atau kewenangan, misalnya BPK, BPKP, dan instansi lain. Nah, hal-hal seperti ini yang memang menjadi kendala di masyarakat atau menjadi a priori di masyarakat, bahwa penanganan di tingkat penyelidikan sampai ke tingkat penuntutan itu kesannya lama. Karena kita juga harus hati-hati, karena dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga memuat unsur hak asasi manusia. Betul. Karena tidak serta-merta kita menuduhkan kepada seseorang bahwa besaran kerugiannya sekian, itu kan akan menjadi penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Sehingga memang harus benar-benar kita memastikan kerugian negara itu memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Kalau Didi korupsi dan aku ngebalik ke Galo yang namanya duit negara, apa hukuman di ringan ke gitu Kak?
bisa jadi, bisa menjadi pertimbangan penuntut umum maupun hakim untuk menjatuhkan tuntutan dan putusan. Karena ada niatan baik ya, dari para pelaku Ya. untuk mengembalikan kerugian negara. Bisa menjadi faktor pertimbangan. Tapi yang kemarin yang sudah atau yang baru sekarang ini Pak, ada deh Eca itu? Ada. Ada. Selama 2018-2019 saya bertugas di Palembang, hal-hal seperti itu yang kita upayakan, kita lakukan. Oke, contohnya LTR kemarin Pak ya, Malek ke Paci, dia aset-aset yang dikorupsi kemarin. Iya Pak, ini korupsinya kecil-kecilan. Korupsi waktu. Korupsi Disuruh waktu. bangun jam sebelum subuh, bangunnya jam itu. Betul. Tapi hari ini kita udah kata korupsi waktu ya, karena kita on time ngerewangi pemirsa selama 1 jam sampai dari jam 9. Tentunya ini bersama narasumber kita yang biasa kita panggil Kak Andi. Tentunya jangan kemana-mana, Halo Palembang bakal balik lagi setelah ini.